Apa itu magnet rezeki? Kita biasa menyebut duduk diam rezeki datang sendiri. Tentunya tidak ada yang seperti itu ya. Tapi memang secara real ternyata ada dunia keajaiban yang beredar di sekitar kita. Ternyata bisa loh kita semua mendapatkan apa-apa dengan cara ajaib dan ada ilmunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Sahabat-sahabat magnet rezeki, Masya Allah. Alhamdulillah, dan hari ini saya diamanahkan oleh gurunda tercinta Ustadz Nasrullah untuk membahas tentang komunikasi, walaupun saya tetap kasih judulnya manusia adalah magnet, ya. Jadi komunikasi ini magnet, ya. Komunikasi ini magnet, ya. Baik, saya mohon izin Ustadz Nasrul dan sahabat-sahabat dari Camp Online Magnet Rezeki untuk membahasnya sedikit dari sisi neuroscience atau otak manusia, ya. Kemudian dalam komunikasi, ya, komunikasi suami istri itu rupanya ada perbedaan-perbedaan, walaupun ini memang baru di riset tuh tahun 99 ya. Jadi di dalam otak manusia ini, otak besar dan otak kecil, ternyata ada program-program yang berbeda ya. Hari ini karena saya sebetulnya hanya mau singkat saja presentasinya karena mau dialog atau berdiskusi pada Ustadz Nasrullah. Jadi saya ambil beberapa saja, yang paling penting saja adalah kalau otak ini kita belah, di dalamnya itu ada satu struktur otak ini yang segitiga warna merah, namanya hipotalamus. Dia persis di tengah otak. Ya. Nah, hipotalamus laki-laki ukurannya 2,5 kali lebih lebar dari perempuan. Hipotalamus ini banyak sekali gunanya, tetapi nanti perbedaan antara laki-laki perempuan ada beberapa yang sangat penting-penting ya, sangat prinsip ya. Nah, hipotalamus di mana sih posisinya? Kurang lebih seperti ini. Dia bentuknya segitiga, persis di tengah otak. Persis di tengah otak. Kalau ini hipotalamusnya laki-laki, berarti yang perempuan itu nggak ada separohnya kan? Karena laki-laki 2,5 kali lebih luas hipotalamusnya dibanding perempuan. Nah ini, apa fungsi hipotalamus yang nanti membedakan antara laki-laki perempuan? Ya, walaupun dua-duanya punya hipotalamus. Ya, satu, menjaga keamanan. Ya, rupanya ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa ini karena Allah menciptakan hipotalamus laki-laki 2,5 kali lebih lebar. Jadi laki-laki itu kalau menjaga keamanan itu udah fitrah banget. Ya, fitrah sekali. Ya, kalau sudah berkeluarga ya menjaga keamanan dirinya, menjaga keamanan istri, menjaga keamanan anak-anaknya, menjaga keamanan rumah, menjaga keamanan kesehatan, menjaga keamanan ekonomi. Kalau bekerja pada negara, menjaga keamanan negara. Itu lebih jago laki-laki. Nah itu. Bahkan anak laki-laki kecil saja, walaupun dia masih kecil itu anak laki-laki, ya kalau ibunya sakit dia yang jaga itu. Walaupun memang anak laki-laki senang bermain ya, tapi karena hipotalamusnya lebih lebar dibanding saudara-saudara perempuannya yang sebaya, maka yang menjaga ibunya di pintu kamar atau menenteng ibunya itu anak laki-laki sebetulnya. Makanya anak laki-laki dekat dengan ibunya karena dia jagain ibunya. Karena bawah sadarnya anak laki-laki buat apa dia jaga bapaknya, karena bapaknya juga hipotalamusnya lebar. Ya, nah seperti ini. Ini yang terkadang pada saat kita komunikasi, katakanlah seorang istri harus minta izin sama suaminya, ya maka suami pasti ya bertanya, kadang detil, karena dalam rangka menjaga keamanan. Ya, kemana, sama siapa, untuk apa, kenapa harus pergi sih? Sama nih saya selama pandemi, suami bilang kamu di rumah aja ya. Ya sudah, kalau suami sudah bilang begitu, saya tahu dia menjaga keamanan. Ya. Nah, dia yang jalan keluar karena dia dokter di garda depan. Nah, saya bagian ya diminta oleh suami untuk bagian mengedukasi ya banyak keluarga. Menurut dia begitu. Jadi dalam rangka menjaga keamanan ya sudah harus patuh. Ya, oh ya.
Kadang-kadang yang bikin kesel adalah caranya saja, karena betul-betul ingin menjaga keamanan dan kemudian juga tegang, ya. Dan suara laki-laki tentu berbeda dengan perempuan, alunannya, ya, intonasinya. Maka kadang-kadang itu ya konflik-konfliknya di situ. Ya, berantem-berantemnya di situ. Karena ya kalau kita minta izin, ayah aku boleh gini nggak? Nggak, di rumah saja. Itu langsung rasanya. Ya. Nah, ini. Kemudian apa lagi ya? Pusat lapar dan haus. Laki-laki pusat lapar hausnya itu lebih lebar daripada perempuan. Makanya kita istri yang paling penting lagi ya, itu menyiapkan, memastikan makan minumnya suami siap sedia. Entah mau masak sendiri kah, atau entah mau beli dan sebagainya. Atau pesan sama keluarga, pesan sama teman, apapun itu, tapi pastikan dia siap. Ya, pusat lapar dan haus. Dan yang punya anak laki-laki ini mereka lagi belajar puasa ya, lagi belajar saum di Ramadan. Itu siang hari anak laki-laki itu lebih lapar dan haus dibanding anak perempuan. Nah, ini karena pusat lapar dan hausnya lebih besar. Maka sebetulnya ya ada tips sedikit nih untuk para ibu, kalau suami datang ya, kasih waktu dulu sebentar 10 menit karena laki-laki butuh 10 menit waktu pada saat dia sampai di rumah untuk beradaptasi dengan ruangan, ya, dan dia tidak ngomong-ngomong itu, bahkan tidak senyum, ya. Nah kita harus tahu itu, itu lagi beradaptasi itu. Ya. Setelah 10 menit, pertanyaan yang paling cocok di otak laki-laki adalah, ya, Abi sudah makan, ayah sudah makan, ya. Jangan tanya tadi gimana di kantor, itu langsung reaction itu. Tanyakan sudah makan, misalnya kalau di luar Ramadan ya. Kalau dia datangnya misalnya siang atau sore, ya. Tentu kalau pas Ramadan tentu kita ya sudah siapkan ya, dia sampai di rumah dia sudah siapkan ya, kita sudah siapkan itu makanannya, ya, takjilnya, dan dia sudah lihat gitu, maka udah tenang. Ya. Agak tengah malam lagi, ba'da tarawih misalnya, ya, Abi mau makan lagi, misalnya gitu. Dan juga anak laki-laki. Dan pantang ya, nasihati anak laki-laki dalam keadaan dia lapar dan haus. Dia pasti reaction itu. Ya. Atau kerjakan PR nih, kan ibu-ibu yang punya anak laki-laki barangkali punya PR 10 nih. Ya, 10 soal, 8 sudah dikerjakan, tinggal 1 tiba-tiba. Ya, Bunda, aku lapar. Lebih baik kasih makan dulu. Ya, kita perempuan karena hipotalamusnya tipis, kita rasanya kenyang terus, jadi kita mudah sekali. Dan kita suka bilang sama anak laki-laki, tanggung satu lagi. Padahal dia lapar. Dan anak laki-laki kalau sudah bilang saya lapar, itu berarti sudah setengah jam menunggu atau setengah jam menahan lapar dan haus itu. Ya, jadi sekali lagi ini komunikasi yang penting terhadap ya kita sebagai istri atau sebagai ibu pada suami dan pada anak-anak, wabil khusus anak laki-laki. Kalau anak perempuan kan hampir sama otaknya dengan kita, ya. Nah, kemudian apalagi pusat tidur. Jangan heran kalau nanti suami lebih tidur duluan. Ya, bahkan ada riset penelitian ya di UCLA ya, bahwa laki-laki kalau tidur 70% aktivitas otaknya off. 70%. 30% on. Aktivitas listrik otaknya. Tapi perempuan pada saat tidur atau istirahat 90% aktivitas otaknya on. Jadi kita ibu-ibu nih memang nyala ini kepala kita, tidur pun nyala kepala kita. Ya, mendengarkan sekeliling, ya. Nah, itu gunanya pasti ada ya. Allah yang maha mengetahui itu guna persisnya. Tapi kalau kita lihat dari hikmah-hikmahnya adalah, ibu-ibu itu agar cepat bangun kalau anaknya sakit atau nangis. Terkadang masih anak bayi ya tidur dekat kita, nangis, ibunya bangun, pas lihat bapaknya tidur. Ya, padahal ini anaknya nangis sudah teriak-teriak menangisnya ini. Kenapa bapaknya tidur gitu? Dulu saya Ustadz Nasrullah saya sempat dulu ya sebelum tahu ilmu ini loh. Padahal saya sudah dokter waktu menikah itu. Ya, ini kan tahu ilmu ini 2006. Itu suka kesel itu, jengkel lihat waktu anak-anak kecil, ya anak nangis, ibunya atau saya bangun, saya lihat bapaknya, kenapa tidurnya lelap banget gitu. Ya, nah ini yang kadang-kadang kalau kita nggak ngerti, ya kejengkelan ini nanti akan mewarnai komunikasi kita atau bicara kita kepada pasangan hidup. Ya. Besok paginya barangkali pas bangun suaminya kita mau menyampaikan bahwa tadi malam anak ini bangun, tapi karena kesel, ya jadinya kalimatnya adalah
Ini anak bangun terus, kamu tidur aja. Itu paling bahaya itu kalimat-kalimat begitu. Kalimat-kalimat yang menyerang. Ya. Kalau sekarang alhamdulillah saya malah bersyukur kalau suami tidur. Kenapa? Karena dia besok pagi kan ya pusat tidurnya ini bersamaan dengan pusat menjaga keamanan. Dia harus jaga keamanan kami. Makanya dia harus tidur gitu. Nah, ini ya. Kemudian afwan, ini adalah pusat juga syahwat birahi. Laki-laki lebih lebar memang. Maka seorang istri ini harus tahu persis ya, harus tahu persis. Makanya mengapa ya kita senantiasa kalau kita belajar bagaimana bagaimana melayani suami dalam hubungan intim suami istri, kita diminta tidak boleh menolaknya. Kecuali dalam keadaan kita ada halangan, yaitu menstruasi atau masa nifas atau penyakit-penyakit lain yang ada di daerah rahim atau leher rahim dan sebagainya. Ya, selebihnya harus siap sedia gitu. Ya. Walaupun kadang tengah malam baru sang suami itu ya habis tidur dulu karena ini memang harus diistirahatkan dulu. Dan kadang-kadang karena capek bekerja, maka hipotalamus yang tegang ini harus dirilekskan selain dari makan minum tadi dengan tidur dan juga hubungan intim suami istri. Karena ini harus tahu persis ini. Istri-istri ini harus siap siaga makanya. Ya, dulu nih belum tahu. Waktu saya belajar kedokteran kan tahun 87 ya. Tahu manusia ada hipotalamusnya. Tapi bahwa laki-laki lebih lebar 2,5 kali itu baru ditemukan tahun-tahun 99. Jurnalnya masuk di Indonesia tahun 2006. Saya menikah 92 sampai 2006 ya. Itu kalau nggak belajar di taklim itu ya pasti jengkel ya kadang-kadang kalau diajak hubungan intim. Tapi setelah tahu lagi tentang hipotalamus laki-laki yang 2,5 kali lebih lebar, itu lebih lagi sangat-sangat menyadari, sangat sadar, dan insya Allah untuk mencapai ikhlasnya lebih cepat sekali itu. Ya, ini kita penting tahu ya. Dan kemudian kalau perempuan yang mana yang Allah kasih lebih dibanding laki-laki ini? Ini namanya corpus callosum. Ini adalah serat-serat saraf yang menghubungkan otak kiri dan kanan. Karena sesungguhnya otak kiri dan kanan, belahan kanan kiri itu dia terbelah di sini, terbelah. Ini enggak tersambung di sini. Pas corpus callosum itu tersambung. Nah, perempuan lebih tebal 30% dibanding laki-laki. Karena lebih tebal 30%, maka perempuan atau wanita mampu mengerjakan berbagai pekerjaan yang tidak saling berhubungan dalam satu waktu. Maka ibu-ibu ini bisa heboh kayak gini nih. Yang orang bilang multitasking, tangannya di sini, tangan kanannya di sini. Ya, kadang kaki juga masih bisa main itu. Ya, ngepel lantai itu bisa pakai kaki. Ya, ini anugerahnya ya Allah untuk seorang perempuan. Maka pada saat kembali di rumah bekerja, ya ngurus anak juga karena anak sekolah di rumah, ya dan mengerjakan yang lain itu bisa banget, Masya Allah. Ya. Yang membuat jadi tidak bisa karena kita mengeluh, ya. Saya lagi, wah gitu, ya. Nah, padahal kalau kita sudah tahu, ya Allah, alhamdulillah ya kita bisa ternyata, ya. Nah, kalau laki-laki, ini corpus callosumnya memang Allah buat lebih tipis. Kenapa? Karena otak laki-laki dibuat untuk pekerjaan khusus. Pada saat laki-laki fokus pada pekerjaan di depannya, setelah 10 menit ke atas, otaknya konsentrasi dan pendengarannya menurun. Makanya laki-laki kalau mengerjakan sesuatu di depannya, setelah 10 menit, ya otaknya fokus ya ke depan, kemudian telinganya ini pendengarannya menurun. Makanya laki-laki hanya bisa mengerjakan satu pekerjaan dalam satu waktu. Kalau paksakan juga laki-laki multitasking itu capek sekali. Capek sekali. Ya, kalau perempuan nggak capek. Laki-laki capek sekali. Perempuan tidak capek karena multitasking. Tapi capeknya perempuan karena suka mengeluh. Dan membanding-bandingkan. Kita lihat mungkin suami duduk di nonton televisi, kita anggap, kenapa dia duduk nonton TV, dia tidak bantu saya di dapur. Padahal bapak-bapak itu kalau lagi nonton televisi, dia nggak nonton televisi itu para bunda. Ya, dia sedang mikirkan besok kerja apa lagi, bagaimana lagi besok, apalagi strategi untuk ya bekerja besok, ya seperti itu, ya. Nah, jadi ketika pria membaca koran, baca buku, pegang gadget, nonton TV, pria tidak mendengar apa yang dikatakan wanita. Wah, ini juga yang sering terjadi konflik-konflik ya terhadap komunikasi. Bapak-bapak lagi lihat laptopnya, baca buku kah? Atau nonton televisi, dipanggil itu baru panggilan ketiga atau keempat biasanya baru menoleh, ya. Dan perempuan biasanya kalau nggak ngerti itu jengkel dan sering melabel, ya dia tidak perhatikan aku, gitu.
Padahal ya laki-laki memang nggak dengar, bisa jadi memang nggak dengar kan, apalagi kalau sudah di atas 10 menit. Kalau baru 10 menit buka laptop, diajak bicara, dia masih dengar. Ya, 10 menit lihat televisi, belum sampai 10 menit dia masih dengar. Tapi di atas 10 menit, ya, bapak-bapak fokus di pekerjaannya, apalagi waktu working from home, istri bicara dari belakang itu hanya sambil lalu saja, bisa jadi tidak dengar itu. Bukan sengaja, tetapi memang tidak dengar. Ya, karena pendengarannya menurun sehingga konsentrasi. Untuk itu kita perlu tahu dan kemudian kita ya mencari cara untuk memanggil suami atau anak laki-laki, dan pada saat menoleh suami dan anak laki-laki, seorang istri atau seorang ibu masih cantik. Ya, karena banyak bapak-bapak bilang sama saya itu ya kalau lagi ada seminar-seminar umum ya dulu ya sebelum pandemi, Bu Aisyah saya heran kenapa istri-istri kalau manggil matanya melotot. Saya bilang itu panggilan keempat Pak. Yang istri bapak cantik panggilan pertama dan kedua itu. Dan karena nggak ada ilmunya, panggilan ketiga dan keempat sudah melotot. Maka para bunda kalau mau memanggil suami yang sedang konsentrasi atau seorang ibu mau panggil anak laki-lakinya yang sedang konsentrasi, supaya pada saat suami menoleh atau anak laki-laki menoleh, ya, ini ada tips ini, boleh dicatat. Ya. Pertahankan senyum sampai 5 kali panggilan. Insya Allah. Laki-laki itu dia menoleh di panggilan ketiga atau keempat. Sehingga waktu dia menoleh ke kita, kita masih cantik. Karena masih senyum. Ya. Karena ada riset mengatakan laki-laki senang melihat wanita tersenyum. Ya. Tentu yang halal adalah istrinya. Makanya kita istri senyum aja terus. Latihan senyum terus. Ya, Masya Allah. Ya. Jadi inilah ya hal-hal yang seperti yang harus kita pelajari sedikit-sedikit ya. Hai guys, jangan lupa subscribe YouTube channelnya ya.